Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dini Sukmadewi. Saya sebagai tutor ilmu pengetahuan sosiologi. Baik, sosiologi adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari struktur pola interaksi dalam masyarakat manusia yang melibatkan analisis mendalam terhadap hubungan, norma, interaksi sosial yang untuk struktur sosial dan identitas manusia. Selain itu, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat dan interaksi antar individu dalam konteksnya. Objek kajiannya adalah realitas sosial yang mencakup fenomena, struktur, dan pola-pola yang ada di dalam masyarakat. Ini termasuk norma-norma, nilai-nilai, institusi, konflik, dan berbagai aspek kehidupan sosial lainnya. Metode penelitian dalam sosiologi itu ada 6 metode. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga kuesioner, yang keempat analisis statistik, yang kelima studi kasus, dan yang keenam eksperimen sosial. Realitas sosial sebagai objek kajian sosiologi. Pengertian realitas sosial. Menurut bahasa, realitas sosial adalah segala hal yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut ahli Peter Louis Berger dan Thomas Lackman dalam bukunya berjudul The Social Construction of Reality, realitas sosial adalah kualitas yang berkaitan dengan fenomena yang dianggap berada di luar kemampuan kita. Realitas sosial memiliki dua dimensi, yaitu objek dan subjektif. Realitas objektif yaitu realitas yang dimana kondisi yang sebenarnya ada di masyarakat dan diterima oleh individu tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi. Sedangkan realitas subjektif adalah di mana kondisi yang terjadi di masyarakat dan diterima oleh individu dengan dipengaruhi pendapat pribadi seperti ide dan opini. Realitas sosial dan dimensi beserta contohnya. Realitas sosial contohnya itu adalah kemiskinan. Realitas dimensi objektif yaitu kondisi ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan untuk realitas dimensi subjektif, yaitu seseorang yang bisa menyebut dirinya sebagai seseorang yang tidak mampu apabila tidak memiliki kendaraan pribadi, walaupun kebutuhan dasarnya tercukupi seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Dan untuk dimensi ini lebih ke keinginan seseorang terhadap sesuatu. Sedangkan dimensi objektif itu adalah kebutuhan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Proses pembentukan realitas sosial menurut Peter Ludwig Berger, Thomas Lackman, proses pembentukan realitas sosial terdiri atas tiga tahap, yaitu internalisasi, eksternalisasi, dan objektivasi. Internalisasi adalah proses penerimaan berbagai nilai norma dan realitas lainnya yang ada di masyarakat oleh individu yang dilakukan melalui sosialisasi. Sosialisasi adalah proses penanaman nilai dan norma dari individu yang satu ke individu lainnya. Eksternalisasi adalah proses individu mengekspresikan apa yang sudah diterima dan dipelajari di tahap internalisasi sesuai dengan penafsiran mereka sendiri. Dan yang terakhir yaitu objektivitas.
Objektivitas adalah proses yang terbentuk karena individu sebagai anggota masyarakat berulang kali melakukan kebiasaan dari tahap eksternalisasi sehingga membentuk pola yang berlaku secara umum di masyarakat. Objektivitas inilah yang menghasilkan kondisi yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Boleh dilihat ini tabel proses terbentuknya realitas sosial menurut Peter dan Thomas, yaitu dimulai dengan internalisasi, eksternalisasi, dan objektifikasi di sekolah. Untuk internalisasi, yaitu kita di sekolah itu bisa menanamkan nilai-nilai pentingnya sekolah seperti memperoleh ilmu, mendapatkan teman sebaya, dan bisa mengasah keterampilan kita di sekolah. Setelah itu kita masuk ke dalam eksternalisasi, yaitu sekolah juga bisa ditafsirkan sebagai cara untuk mengubah kedudukan sosial kita di mata masyarakat. Kita masuk lagi ke dalam objektivasi, yaitu sekolah bisa menjadi sebuah realitas sosial, yaitu meningkatkan kedudukan sosial kita di masyarakat, menjadi prasyarat untuk bekerja, terwujudnya sebagai salah satu yaitu sebagai lembaga pendidikan di masyarakat. Kesimpulan dari memahami sosiologi sebagai ilmu pengetahuan adalah bahwa sosiologi memiliki objek yang bersifat realitas sosial, yaitu segala hal yang terkait dengan interaksi, struktur, dan pola kehidupan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam sosiologi bertujuan mengkaji realitas sosial dengan cara sistematik dan terstruktur, seperti observasi, wawancara, dan analisis statistik. Dengan memahami objek dan metode ini, sosiologi dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek kehidupan sosial dan dinamika di dalam masyarakat. Sekian penjelasan terkait sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Untuk semuanya jangan lupa isi penilaiannya dan tugas-tugasnya, dan dibaca kembali, didengarkan kembali video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.